Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 316. Nara terkejut dan akhirnya tidak jadi menelepon Reva. Sambil tersenyum Hana berkata, "Kak, tidak akan terjadi apa-apa. Tuan Muda Regatta sangat baik. Karena dia telah setuju untuk datang berarti dia telah menunjukkan ketulusannya. Nantinya kau katakan beberapa kata yang manis saja Kak. Kau temani dia minum beberapa gelas dan masalah ini pasti akan beres." Nara menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa karena dia benar-benar tidak ingin melakukan ini. Tetapi demi Reva, mau tak mau dia harus menanggung penghinaan ini. Di dalam hatinya dia juga sudah memutuskan. Dia bisa meminta maaf saat makan bersama nanti, tetapi jika Dion berani melakukan sesuatu yang tidak sopan dia pasti tidak akan menyetujuinya. Melihat Nara sudah setuju akhirnya Axel, Alina dan Hana saling menatap sambil tersenyum. Semuanya merasa senang. Dan pada saat ini, Hiro yang sedang berada di tempat parkir di lantai bawah sedang duduk sendirian di dalam mobil. Wajahnya tertekuk dengan sangat jelek. Setelah apa yang terjadi hari ini, dia akhirnya mendapati bahwa Axel dan Alina sama sekali tidak menganggapnya. Sekarang Reva masih ada di rumah mereka jadi dia masih bisa mendapatkan keuntungan dan masih disayang nantinya jika Nara sudah bersama dengan Dion. Kedepannya posisi dia mungkin akan mirip dengan Reva yang sekarang, dia juga akan menjadi orang yang tidak berguna. Pada saat itu jangankan harta keluarga Su yang diinginkannya itu, masih bisa tinggal berapa lama di keluarga Su pun dia tidak tahu. Apalagi mendapatkan Nara, jangan mimpi. Oleh karena itu Hiro telah membuat keputusan. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan keluarga Su berhasil. Dia keluar dari mobil dan berjalan di sekitar. Lalu dia melihat seorang anak remaja. "Hei, nak, bantu aku melakukan sesuatu dan aku akan memberimu $200. Ujar Hiro. Anak itu langsung bersemangat dan bertanya, "Melakukan apa?" Hiro memberinya secarik kertas, "Kau telepon nomor ini untukku. Katakan padanya bahwa Nara sedang makan malam dengan Dion di Snowdrop dan biarkan dia memutuskan apa yang ingin dia lakukan. Ngomong-ngomong, jangan beritahu kepadanya bagaimana rupaku, apakah kau mengerti?" Anak itu menghafal kata-kata ini dengan seksama lalu mengambil uang Hiro beserta dengan kertasnya dan berlari untuk pergi menelepon. Lalu Hiro bersembunyi di belakang dan mendengarkan anak itu menyelesaikan panggilan teleponnya, kemudian dia pergi dengan diam-diam. Panggilan telepon ini ditujukan kepada Reva. Untuk mengatasi situasi saat ini, Reva harus keluar. Tentu saja Hiro tidak akan menelepon sendiri. Begitu Axel dan Alina mengetahui bahwa dia adalah dalangnya, dia pasti tidak akan dimaafkan. Pukul 7.30 malam, Dion mendatangi Snowdrop bersama dengan sekelompok orang. Sekelompok orang itu adalah orang-orang yang baru datang dari ibu kota provinsi. Mereka ditugaskan secara khusus untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Saat masuk ke ruang VIP itu, orang yang pertama dilihat oleh Dion adalah Nara. Dan dia langsung tersenyum dengan penuh kemenangan. "Direktur Su, kita bertemu lagi." Nara tersenyum dengan canggung sementara Axel dan Alina tersenyum datar dan mempersilahkan Dion untuk duduk. Dion ini masih dapat dikatakan relatif sopan dan tidak mempermalukan Nara. Selama makan malam, secara khusus Nara menyampaikan permintaan maafnya kepada Dion. Dion tidak mengatakan apa-apa, hanya menghindari topik itu saja. Setelah makan sebentar lalu Hana pergi ke toilet dan pada saat kembali dia melihat ada dua anak buah Dion yang sedang bersembunyi di pojokan dengan diam-diam. Dia melirik mereka sekilas dan mendapati bahwa keduanya sedang menuangkan bubuk obat ke dalam sebotol anggur. Air muka Hana langsung berubah, Dion sengaja menaruh obat di anggur itu. Kedua anak buah itu tidak melihat Hana. Mereka berdua kembali ke ruang VIP dengan botol anggur yang sudah diberikan obat itu. Hana pura-pura tidak tahu apa-apa dan kembali ke ruang VIP.
Dia melihat kedua orang itu menyerahkan botol anggur teh kepada Dion dan mengedipkan matanya kepada Dion. Sambil tertawa Dion memegang botol anggur itu dan berkata, "Direktur Su, karena kau telah meminta maaf secara pribadi maka aku juga harus menjaga martabatmu." "Oke. Mau aku memaafkan Reva itu tidak masalah. Tetapi Direktur Su, kau harus minum segelas anggur ini." Sambil mengatakan itu Dion menuangkan segelas penuh anggur dalam botol itu lalu menyerahkannya kepada Nara. Jantung Hana hampir loncat keluar dari tenggorokannya. Apakah Dion sengaja menaruh obat itu untuk Nara? Bab 317. Awalnya Hana ingin menghentikan Nara tetapi setelah memikirkannya sebentar dia segera menghilangkan gagasan itu. Dion tidak mungkin menaruh racun. Mungkin itu semacam obat perangsang dan sejenisnya. Tujuan dia memberikan obat itu sudah jelas, pasti dia ingin mendapatkan Nara. Sedangkan tujuan mereka datang ke sini malam ini kan memang untuk menjodohkan Dion dengan Nara. Melihat sifat dan perangai Nara, dia pasti tidak akan setuju. Dan akibatnya, rencana mereka pasti akan gagal lagi. Jika Dion menaruh obat di minuman Nara maka dengan cepat rencana ini pasti akan terrealisasi. Dan pada saat itu nasi sudah menjadi bubur, Nara juga tidak dapat menyesalinya lagi. Dengan begitu, keluarga Su juga bisa memanjat sampai ke puncak piramida sosial itu, kan? Hana yang membayangkan akan hal ini tidak hanya membiarkan Nara meminum anggur itu tetapi juga bahkan mendorongnya untuk minum. "Kak, karena Tuan Muda Regatta sudah berkata begitu lebih baik kau minumlah segelas anggur ini. Tuan Muda Regatta sudah sangat baik mau mengampuni Reva jadi kau harus menghargainya juga." Nara merasa tak berdaya jadi mau tak mau dia mengambil gelas anggur itu lalu sambil menahan ketidaknyamanannya, dia minum anggur tersebut. Tiba-tiba Dion mencibir, di dalam gelas anggur itu ada bubuk Nirvana Fly yang telah dicampurkannya. Malam ini, Nara tidak akan bisa lari lagi. Tidak lama kemudian Nara merasa sedikit linglung dan tubuhnya terasa sangat panas setelah meminum segelas anggur itu. Melihat wajah Nara yang memerah, Dion langsung tahu bahwa efek obatnya sudah bereaksi. Dia segera bangkit dan sambil tersenyum berkata, "Sepertinya kita semua sudah cukup kenyang makan malamnya. Bagaimana kalau kita kembali ke hotel untuk melanjutkan pembicaraan?" Axel dan Alina tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka mengira ini adalah hal yang baik karena Dion mau mengajak mereka ke hotel dan melanjutkan pembicaraannya sehingga mereka berdua langsung setuju. Hana membantu Nara, lalu mereka pergi ke hotel tempat Dion menginap. Di dalam perjalanan, diam-diam Hana memberitahu Axel dan Alina tentang obat yang diberikan Dion. Saat mendengar kabar itu, keduanya sangat terkejut. "Hana, kau tahu anggur itu sudah diberi obat lalu mengapa kau tidak memperingatkan kakakmu?" Alina bertanya dengan mendesak. Sambil tersenyum Hana berkata, "Ma, untuk apa kau merasa cemas? Dion memberi obat kepada kakakku itu berarti dia sangat ingin mendapatkannya. Selain itu, jika mengikuti sifat dan perangai kakakku itu, Dion tidak akan bisa mendapatkannya jika tanpa menggunakan cara ini, ya kan? Aku pikir ini adalah hal yang baik. Ngomong-ngomong, kakak dan Reva kan belum menikah. Jadi kesuciannya itu akan diberikan kepada Dion. Jika nasi sudah menjadi bubur, mau tidak mau kakak juga harus menerima takdirnya. Kalau tidak menggunakan sedikit cara seperti ini, kakak pasti akan tetap bersama Reva. Lalu bagaimana caranya kita menyatukan mereka berdua?" Axel dan Alina terdiam sejenak dan keduanya saling menatap. Meskipun apa yang dikatakan Hana itu ada benarnya tetapi dalam hati mereka berdua merasa sangat tidak nyaman. Karena bagaimanapun juga ini adalah putri mereka. Saat masuk ke kamar Dion, Nara sudah dalam keadaan setengah sadar. Hana membantu Nara untuk berbaring di tempat tidur Dion lalu berjalan ke pintu dan sambil tersenyum berkata, "Tuan Muda Regatta, lebih baik kau temani kakakku itu, kalian mengobrol berdua saja, oke? Kita akan keluar dulu." Dion terbahak sambil melambaikan tangannya, "Oke, kalau begitu kalian tunggu dulu di kamar sebelah."
Hana tampak bahagia lalu menarik Axel dan Alina untuk pergi. Mari kita pergi dan duduk sebentar. Biarkan Tuan Muda Regatta dan kakakku itu mengobrol berdua sebentar. Axel dan Alina merasa ragu-ragu untuk pergi tetapi Hana menarik mereka ke pintu. Bersamaan dengan ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kamar itu dan itu adalah suara Nara. Wajah Axel dan Alina langsung berubah. Mereka berdua buru-buru berlari untuk membuka pintu dan mendapati ada 6 atau 7 pria yang berdiri di samping tempat tidur. Nara duduk di tempat tidur dengan ekspresi ngeri. Mantelnya sudah dirobek oleh seseorang sedangkan dia hanya duduk di sofa yang berada di samping dan menyesap anggur merah dengan perlahan. Axel tampak cemas. Apa yang kalian lakukan? Dengan air mata yang menggenang di matanya, Nara berkata dengan suara gemetar, Mereka ingin melakukan hal yang tidak senonoh kepadaku. Hana juga terkejut, Tuan Muda Regatta, mengapa kau membiarkan mereka semua ada di sini? Bab 318. Dengan tidak sabar Dion melirik mereka dan berkata, bukankah aku sudah memberitahu kalian untuk menunggu di kamar sebelah? Siapa yang menyuruh kalian masuk ke sini? Pergi. Axel dan Alina langsung tercengang, mengapa sikap Dion tiba-tiba berubah? Hana yang cemas langsung berkata, Tuan Muda Regatta, kita pasti ke kamar sebelah. Tetapi beberapa pria ini ada di sini semua, ini tidak pantas. Dion langsung berkata, mengapa tidak pantas? Mata Hana melebar, pertanyaan macam apa ini? Tuan Muda Regatta, kau dan kakakku, kalian berdua ada di sini. Mereka juga di sini, ini. Dion langsung mencibir, memangnya kenapa kalau mereka di sini, aku juga tidak akan membiarkan mereka semua menganggur. Aku adalah orang yang paling adil. Saudara yang ikut bersamaku ini pasti akan mendapatkan berkah yang aku dapatkan. Nara adalah gadis tercantik di kota Carson. Kalau hanya aku sendiri yang menikmatinya rasanya terlalu disia-siakan, tentu saja aku harus membagikannya saudaraku Elni. Para pria itu langsung tertawa terbahak-bahak. Axel dan Alina langsung panik. Perkembangan situasi seperti ini benar-benar di luar dugaan mereka. Tuan Muda Regatta, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Nara, dia adalah wanitamu, Alina berkata dengan mendesak. Dion langsung meludah, persetan, jangan membuat aku merasa jijik. Memangnya dia siapa? Beraninya ingin menjadi wanita aku. Keparat, meskipun dia belum menikah pun, di mata aku dia hanyalah mainan bagiku. Apalagi dia sudah menikah. Kalian semua hanyalah bajingan-bajingan kere. Berani-beraninya ingin mendekati aku untuk pansos. Kalian semua pergi ngaca dulu. Ini merupakan suatu kehormatan baginya jika aku tertarik untuk bermain dengannya, ngerti nggak? Axel dan Alina benar-benar tercengang. Pada saat ini mereka baru menyadari bahwa Dion menganggap Nara hanya sebagai mainan sejak awal. Untuk mendekati keluarga Regatta dan mendaki piramida sosial itu sama sekali tidak mungkin. Dan lucunya mereka malah menyerahkan putri mereka kepada Dion dengan kedua tangan mereka. Tiba-tiba Axel berdiri dan meraung, kalau begitu anggap saja kita buta karena tidak bisa mendaki piramida sosial itu. Seharusnya kita tidak boleh datang ke sini. Nara, ayo pergi. Seorang pria langsung menendang Axel ke lantai dan Dion menghampiri kemudian menginjak kepala Axel. Dasar idiot, kau kira kau bisa keluar masuk seenaknya di sini? Biar ku beritahu kepadamu yang sebenarnya, segelas anggur yang diminum Nara tadi telah aku taruh bubuk Nirvana Fly di dalamnya. Hari ini, jika tidak ada pria yang melayaninya dia pasti akan memilih untuk mati. Huff. Aku sudah mencari begitu banyak pria untuk menyelamatkan nyawa putrimu. Kau jangan tidak tahu diuntung, setelah mengatakan itu. Dion melirik Hana dan sambil tersenyum berkata, oh ya ngomong-ngomong putri bungsumu ini juga sempat melihat kami membubuhkan obat itu dengan mata kepalanya sendiri. Jika kau tak percaya kepadaku, boleh tanyakan kepadanya. Hana juga merasa sangat marah saat ini.
Bagaimana dia bisa tahu bahwa orang-orang ini akan memperlakukan kakaknya seperti itu? Puan Muda Regatta, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Meskipun kakakku tidak menikah denganmu juga dia bisa menjadi kekasihmu. Mengapa kau malah membiarkan orang lain menghinanya? Hana bertanya dengan mendesak. Gadis-gadis dari keluarga seperti kalian bahkan tidak pantas untuk dijadikan anjing peliharaan keluargaku. Sudahlah, aku juga terlalu malas untuk berbicara dengan kalian. Weh, ayo cepat kita mulai bawa kameranya ke sini. Ambil foto dan video yang jelas untukku nanti. Aku mau mengirimkannya kepada si Reva itu. Dion berbicara dengan bangga dan penuh kemenangan. Beberapa pria di samping tempat tidur itu mengelilinginya sambil tersenyum. Dan pada saat ini tiba-tiba Nara berteriak. Dia melompat dan meraih lampu di ujung tempat tidur lalu menghancurkannya. Semua orang langsung terkejut dan Dion melebarkan matanya, keparat, masih ingin melawan rupanya. Dasar jalang, kau bahkan tidak melihat situasinya. Kau sama sekali tidak bisa melarikan diri. Nara menggertakkan giginya untuk menahan kondisi fisik dan mentalnya. Dia meraih sepotong kaca di tanah dan memotong pergelangan tangannya. Darah langsung menyembur keluar dan membuat pakaian yang Nara kenakan menjadi warna merah. Sambil menggertakkan giginya Nara berkata, Meskipun aku mati juga aku tidak akan mau dihina olehmu. Silakan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya.